Kenapa kita nggak mau mencintai yang satu itu? Padahal kau mencintai yang satu, seluruh makhluk akan cinta padamu. Kau takut yang satu itu, seluruh makhluk akan takut padamu. Sederhana itu, semudah itu. Karena dialah sang sutradara, dialah proyektor. Nggak ada layar film enak gak enak itu, kecuali dari proyektor dia. Proyektor mana yang kau, nurnya atau narnya? Sebenarnya manusia ingin bahagia, tapi yang diundangnya adalah narnya. Tadi semua. Kan inilah yang kadang-kadang sampai Allah, inilah kenapa Allah heran. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Aku tuh heran sama kamu. Aku nih Rob Al-Karim. Jangan kamu minta. Makanya saya telah ajarkan, kalaupun kamu minta, mintalah perkara yang disuruh oleh dia. Wa tubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Assalamualaikum ya malaikat jamat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rijal. Assalamualaikum ya nifah. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum syahiduna wa mursyiduna Syahma sahibul wafat. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa z'i Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada pagi hari ini adalah kembali jiwa kita dikembalikan oleh Allah pada saat kita tertidur di genggamnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hari ini lebih baik, hari ini lebih sehat, hari ini lebih berkah, hari ini lebih sadar. Dan marilah kita senantiasa terus meningkatkan kesadaran. Pada dasarnya bahagia tidak bahagia manusia disebabkan karena ketidaksadaran, ya. Tidak sadar tentang hakikat hidup itu sendiri.
Dan boleh dipastikan bahwa ketidaksadaran disebabkan karena belum taubat, ya, dan belum inabah, ya. Maka oleh karena itulah sahabat, Abah mengambil judul dari pertanyaan salah seorang ikhwan, ya. Maka Abah kasih judul adalah dari pertanyaan itu sebetulnya adalah sebenarnya ada dua kelompok manusia. Jadi ada kelompok manusia yang diciptakan oleh Allah untuk melayani Allah, dan kelompok manusia adalah untuk mencintai Allah. Bahkan boleh Abah bilang sebenarnya kalau itu pandangan dari Tuan Syabdul Qadir. Tapi kalau menurut pandangan Abah sendiri, ya, manusia selalu akan terbagi tiga kelompok, ya. Karena manusia secara dasar dibagi tiga bagian, sirun iblisiyah, sirun muhammadiyah, sirun ilahiyah. Ada pada nur insan, ada pada nur Muhammad, ada pada nurullah. Jadi pada dasarnya manusia bahagia atau tidak bahagia di dunia ini, ya. Apakah dia menyambut lepasnya ruhnya dari tubuhnya itu dengan penuh bahagia? Dia ridho pada Allah, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apakah betul kita sudah ridho kepada Allah? Cirinya orang yang tidak bahagia itu ciri orang yang tidak ridho sebetulnya. Kalau kita rujuk antara bahagia tidak bahagia, lapang dan sempit, atau dadanya sempit dan lapang, itu menunjukkan adalah ketidakbahagiaan, ya, ketidakbahagiaan. Karena pada dasarnya bagi mereka yang sudah sampai pada martabatnya yang disebut dengan para aulia Allah, kekasih Allah, siapapun dia, ala aulia Allah tadi ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka sudah tidak ada lagi bagi dia adalah kesedihan. Dan Allah sudah berfirman kepadanya, la tahzan innallaha ma'ana. Dan janganlah kamu bersedih karena Allah bersamamu. Nah, cirinya orang yang tidak bahagia, tidak merasakan hadirnya Allah bersamanya. Sehingga keyakinannya kepada Allah tidak ada. Padahal Allah lah yang meliputi dirinya, inna rabbaka ahatu binnas. Artinya, orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang tidak menyadari hadirnya Allah. Yang tidak mungkin Allah berpisah dari dirinya. Wujudnya saja karena ada wujudnya Allah. Bahkan hidupnya karena hayatnya Allah. Melihatnya karena basornya Allah. Mendengarnya karena samanya Allah. Berkalamnya karena kalamnya Allah. Napasnya hidup karena adalah hidup hayatnya Allah. Bahkan wujud karena wujudnya Allah. Tapi orang yang tidak sadar selalu yang ada adalah napas dia. Melihat dia, mendengar dia, bicara dia, ada dia. Nah disitulah keberadaan kita lah yang membuat kita tidak bahagia. Karena bahagia itu sebetulnya tidak membutuhkan syarat, sahabat, ya. Dan semua agama mengajarkan begitu. Manusia dibagi menjadi tiga bagian. Ada manusia butun, ada manusia dada, ada manusia sidroh al-muntaha di kepalanya. Akalnya sudah jadi imam kepada dia. Nah itu aja, kalau seandainya sahabat-sahabat bertanya, kenapa saya begini? Nah itulah maka kenapa ciri patokan bahwa manusia itu belum mengerti tentang hakikat dirinya, banyak bertanya. Makanya orang yang banyak bertanya itu adalah orang yang gak percaya. Termasuk orang yang banyak berdoa pun orang yang gak percaya. Kalau kamu setiap hari bersama Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang selalu meliputi dirimu, bahkan adanya kamu karena adanya dia, nah kamu gak percaya dengan kehadirannya. Maka kamu akan tidak bahagia. Itulah sesungguhnya kalau kau ingin melihat apakah tahajudmu sudah berdampak, apakah zikirmu sudah berdampak, apa doamu sudah berdampak, tergantung seberapa sedikit dan banyaknya pertanyaan. Itulah baginda Nabi bersabda, orang yang selalu bertanya kenapa dan bagaimana, itu orang belum mengerti tentang hakikat hidupnya. Orang yang nggak mengerti hakikat hidupnya akan selalu gelisah, karena dia selalu merasa pirok dengan Allah. Coba kamu berjalan dengan seorang raja, kamu berjalan dengan seorang pemimpin yang hebat, dia kaya, dia gagah, dia hebat. Dia bahkan la tuhliful mi'ad, tidak pernah lalai dengan janjinya. Coba kamu nyaman nggak berjalan dengan orang yang semacam itu? Tapi kenapa manusia justru tidak bahagia? Takut dengan manusia. Apa yang ditakutkan dengan manusia? Manusia itu dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Kata Abah juga, kalau kalian ada yang bisa nyantet Abah seluruh manusia di dunia ini silahkan. Karena saya sedikit pun kadang takut saya manusia. Manusia itu tidak punya daya kekuatan. Itulah kemarin Abah sudah jelaskan. Bagaimana yang disebut khauf, takut. Apa yang disebut khosyah itu? Takut pada Allah disebut khosyah. Takut pada makhluk disebut khauf. Orang yang takut pada makhluk itu sungguh orang yang belum paham siapa makhluk, siapa Allah. Inilah kebodohan.
Akhirnya si makhluk itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawanmu. Akhirnya makhluk itu diberikan kekuatan untuk menyerangmu. Karena kau anggap dia punya kekuatan. Itulah orang yang takut pada Allah disebut dengan khauf. Makhluk disebut dengan khauf. Takut kepada Allah disebut khasyah, beda. Maka itulah kenapa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu yang yakhsyallah, yang takutnya pada Allah. Kenapa dia takut pada Allah? Pada saat dia sudah takut pada Allah, maka seluruh makhluk ini akan takut kepada dia. Tidak ada, dia bahkan tidak takut dengan siksa kubur. Apa artinya siksa kubur? Kalau dia ngerti Tuhannya itu adalah menyayangimu. Sebagaimana kalian punya anak. Apakah dulu pada saat kalian ingin punya anak, apa kalian menjamin anak kalian akan membahagiakan kalian? Pada saat kalian punya anak, apa yakin anak kalian akan taat pada kalian? Pada saat kalian memutuskan untuk punya anak, apakah yakin anak kalian itu akan nurut pada kalian? Kenapa kalian walaupun gak yakin begitu, tetap ingin memiliki anak, bahkan ditambah lagi anak? Karena kalian sadar, sejelek-jeleknya anak kalian, rasa cinta kalian lebih besar kepada anak itu. Pahami itu. Karena rasa kalian kepada anak itu, apapun kesalahannya, kalian sudah siap memaafkan dia. Itulah kenapa kalian punya. Nah, apalagi Allah. Tadi semua. Yang jutaan kali, miliaran kali lebih sayangnya kalian orang tua kepada anak. Karena kalian yang sudah ngerti Allah. Sebagaimana kalian mengerti pada anak kalian. Seburuk-buruknya dia. Tetap kalian sayang pada dia. Itulah kalian yakin maka kenapa punya anak. Demikian pula Allah tahu bahwa makhluk yang diciptakannya akan melawan dia. Dia tahu bahwa makhluk yang diciptakannya itu akan kadang-kadang maksiat kepada dia. Dia tahu bahwa makhluk yang diciptakannya itu akan berani bahkan menantang dia. Tapi rasa cintanya dia kepada makhluk itu melebihi daripada apapun yang akan dilakukan oleh makhluknya. Nah, inilah kebodohan. Buat apa kalian berilmu kalau seandainya tidak menyadari kebahagiaan itu? Tadi, justru kalianlah yang ada. Nah, inilah persoalan. Jadi sekali lagi, ketidakbahagiaan penyebab manusia karena dia tidak menyadari kehadiran Tuhan yang penuh dengan cinta. Manusia masih takut dengan neraka, itu bodoh, itu orang. Sesungguhnya, bagaimana mungkin kau takut pada makhluk Allah, sementara kau nggak takut pada yang menciptakan makhluk itu? Nah, inilah yang akhirnya manusia menjadi lemah, akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang kau takuti, karena tadi ada khauf, ada khasyah. Khauf, takut pada makhluk. Pada saat kau takut pada makhluk, makhluk itu dibikin gagah kepadamu. Dia akan menghancurkanmu. Kan begitu instruksinya, hai dunia, hai makhluk, kata Allah. Larilah kamu dari mereka. Yang sujud pada dirimu. Dunia ini adalah perwujudan Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Maka orang yang mencintai dunia ini yang melihat Allah. Itulah yang orang akan diuji oleh Allah dengan kesulitan. Nah, ini pahami. Tiap hari ngeluh kesulitan anak, kesulitan istri, kesulitan keluarga, kesulitan ekonomi. Betapa bodohnya manusia semacam itu. Karena dia tidak menyadari betapa dia bersama dengan Tuhan yang menciptakannya, yang cintanya kepada kamu adalah melebihi daripada marahnya. Cintanya kepada kita adalah melebihi daripada segala kemurkaannya. Betul. Allah itu Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah itu Afuun Karim. Memang Allah itu Al-Muntakimu. Allah itu Ad-Daru, yang memberikan darurat. Tapi darurat yang dia berikan itu diliputi dengan kasih sayangnya. Bukan darurat yang darurat. Sebab itulah berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinna nasan. Aku tidak akan mendolimimu sedikit pun. Kalianlah yang mendolimi diri kalian sendiri. Nah, inilah manusia. Jadi intinya, orang yang sudah berhenti berkata kenapa dan bagaimana hidupnya. Sesungguhnya itu orang belum paham tentang arti hidup itu sendiri. Orang yang masih terus meminta perlindungan pada Allah. Yang Allah selalu menjaganya setiap saat. Itu juga karena orang belum paham kepada Allah. Orang yang terus minta rizki pada Allah. Itu orang juga yang belum sadar setiap hari adalah khairul razikin. Dialah Allah Al-Karim. Selalu memberi tanpa diminta. Itulah kenapa dia ingatkan, ya ayuhal insan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan engkau kepada Tuhanmu, Rabbmu Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim itu melebihi Rahman, Rahim sebetulnya. Karena dia memberi tanpa diminta. Karena dia tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Kalau kamu baik dalam keadaan lapang, kamu akan diberikan lapang.
Sebenarnya pada saat kamu diberikan sempit, karena kamu buruk dalam keadaan lapang, Allah masih melihat kamu dalam sempit, itulah kamu mau kembali pada Allah. Tapi kalau seandainya kamu akan datang pada Allah dengan kelapangan, dia lebih senang memberimu lapang. Karena pada asalnya dia ingin membahagiakanmu. Tapi orang terus mengeluh, nggak menyadari kesalahannya, nggak introspeksi. Tadi ngajinya udah kayak siput, nongol hilang. Ya gimana? Karena ya urusan selain Allahnya lebih besar daripada urusan Allahnya. Selama kamu pandang urusan makhluk lebih besar dari urusan Allah, maka kamu akan terus berhadapan dengan makhluk itu. Ingat itu. Kau takut miskin yang datang kemiskinan. Tadi semua. Kau takut dengan penyakit yang datang penyakit. Kau takut masalah yang datang masalah. Karena kau bukan takut pada Allah. Dan Allah sudah menginstruksikan. Hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada dirimu. Tuh, yang sujud pada Allah. Pada saat kamu sudah khosyah pada Allah, maka seluruh makhluk ini khauf kepada dirimu. Jadi pada saat kamu khauf kepada makhluk, maka seluruh makhluk ini dibikin berani melawanmu. Bahkan dia menjajahmu, dia menguasaimu. Tadi, itulah ilahmu yang kau takuti itu. Bukan Allah, tapi serangannya, tapi makhluknya. Nah ini, apapun yang kamu amalkan yang dilakukan oleh dirimu, sia-sia. Emang ada kamu bisa menahan serangan makhluk yang sudah Allah izinkan nyerang kamu? Bisakah kamu menghilangkan kemiskinan? Kemiskinan itu yang datang diizinkan oleh Allah datang padamu. Nggak bisa walaupun kau dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja integritas, kerja tuntas sebelum kerja ikhlas. Itulah. Di sini pada dasarnya boleh disimpulkan manusia yang tidak bahagia, manusia yang tidak kenal dirinya. Pasti itu. Manusia yang selalu gelisah adalah manusia yang tidak kenal dirinya. Pasti itu. Karena Allah kebahagiaan selalu ada bersamamu. Itulah kenapa dia ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melahirkan kamu itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tuhanmu, engkau diciptakan, khalaqaka tadi semua dan menyempurnakan penciptaanmu. Allah mengatakan tadi, fasawwaka, sawwu, sempurnakan, luruskan. Tadi semua, tadi. Fi ayyi surati masyarokabak. Coba kurang apa itu Allah menjamin. Sesungguhnya wujudmu seolah-olah wujudku. Nah itu. Sesungguhnya melihatmu basorku. Sesungguhnya ada akalmu pun ilmumu ilmuku. Sesungguhnya samamu adalah pendengaranku. Pendengaranku adalah samaku adalah pendengaranmu adalah samaku. Tapi kenapa manusia menjadi yang wujud dirinya, yang melihat dirinya, yang mendengar dirinya, yang berkalam dirinya. Akhirnya seluruh makhluk ini dianggap musuh oleh dia. Siap-siap. Makhluk itu jadi ilah kepada dirimu. Dikir yang kau lakukan kayak apapun hebatnya, tetap kata Allah, lawan dia tuh. Ayo. Terus kata Allah, semakin kau takut pada makhluk, Allah suruh lawan dia tuh. Maka yang tadinya musuhmu hanya satu kekuatan, begitu kau takut dengan dia, naik 1000 kekuatan dengan kekuatan Allah. Itulah iblis selalu berkata, kalau kau apapun yang kau lakukan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ughwiyanahum ajmain. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kata iblis, semua yang kau lakukan akan aku hancurkan dalam wujud ibadahmu. Selama kau yang melakukan dikir, selama kau yang taat, selama kau yang sholat, selama kau yang ada, akan ku hancurkan, kata iblis. Karena aku menghancurkan kamu dengan kekuatan Allah. Kamu ibadah dengan kekuatan sendiri, ilmu sendiri. Nah, inilah kebodohan manusia di akhir zaman sekarang ini. Kenapa selalu takut dengan makhluk? Tadi semua. Dan Allah sudah menjamin dorro wala naf'an. Tidak ada yang bisa berikan darurat. Tidak ada yang bisa berikan manfaat. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan. Tidak ada yang bisa berikan maut. Manusia itu. Kenapa kamu takut dengan manusia? Ini ya Karim. Akhirnya mata yang kau lakukan untuk menyebutkan tulisan Quran sekalipun. Quran itu nggak ada gunanya buat kamu. Karena kau takut dengan makhluk. Tadi. Walaupun dikir yang kau sebutkan, la ilaha illallah, la ilah. Tapi yang kau takutkan makhluk, berarti kau adalah bodohnya luar biasa. Padahal gak usah pun kau melakukan, sadari kehadiran Tuhan. Tidak ada makhluk yang bergerak kecuali diizinkan Tuhan. Takutlah pada Tuhannya. Aneh. Dunia Tuhan, akhirat pun Tuhan. Tadi semua. Apa yang bukan Allah? Tadi. Itulah mana la ilaha illallah. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami. Kenapa? Ada istilah takut pada makhluk disebut khauf dan takut pada Allah disebut khasyah. Harusnya khasyah. Maka itulah seorang yang disebut ulama bukan jago ilmu.
bukan bisa baca kitab, bukan hafal jutaan kitab hadis, bukan. Adalah mereka yang takut pada Allah. Karena pada saat kamu takut pada Allah, ilmu Allah pun hadir pada dirimu. Pada saat kau takut pada Allah, makhluk Allah pun sujud pada dirimu. Kenapa kau nyari-nyari ilmu dengan amalan ini, amalan itu supaya kau berilmu? Padahal ilmu itu Allah. Inilah kebodohan. Kenapa sih manusia itu mencari Tuhan yang begitu banyak ilahnya itu? Nggak berilahkan Tuhan yang satu, yang komplit, paket komplit. Mau gagah sama dia, mau kaya sama dia, mau pandai sama dia, mau hidup sama dia. Karena dia nggak ada mati. Dia tidak punya asma mati. Yang ada di hayat, hidup. Itulah orang yang sudah kembali kepada dia. Baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna. Seorang mukmin, seorang orang yang sudah menyadari ruhnya. La yamutuna, dia tidak akan mati. Bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Hanya berpindah dari makhluk yang tagoyur ini kefanaannya. Pindah kepada bako, Allah yang tetap. Tadi semua, ya. Cek orang Sunda mah lumampah tengah lengkah. Init bari cicing jeung Allah. Tuh. Nah itu. Maka kenapa di belakang Abah ini ada kupu-kupu? Kupu-kupu adalah perlambang masih. Kita ini lebih buruk daripada ulat sekalipun. Kenapa Allah jamin rizki dabah ulat? Wa ma min dabatin illa Allah rizquha. Kalian bukan dabah. Tapi kalian lebih takut tidak punya rizki daripada dabah. Coba. Allah sudah berfirman. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kenapa? Karena belatung, ulet, dia mengerti. Dia itu kotor. Dia mengerti. Dia itu menjijikan. Ulet dibenci petani. Ulet dibenci perempuan. Ulet dibenci oleh makhluk siapapun. Petani membencinya. Petani bunga membencinya. Ulet itu. Petani sampai kelapa pun urat gerayak itu dibenci. Petani benci kepada ulat yang makan akar. Benci ulat. Tapi ulat makhluk yang tahu Tuhannya. Dia menyadari itu. Maka dia ingin berubah. Selama saya menjadi makhluk yang terus, maka saya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Cuma manusia ini takut dengan rezeki. Allah sudah menjamin. Tadi. Cuma sayangnya manusia malah cari rezeki dengan caranya, dengan kekuatannya. Padahal Allah sudah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang ditakutinya makhluk, yang dicarinya makhluk, di otaknya proyek, kayak Pak Don nih. Otaknya proyek melulu. Kira-kira manusia mana yang bisa nolong saya? Orang mana yang bisa berikan kekuatan pada saya? Bagaimana mau selesai urusannya Pak Don? Inilah. Tadi semua. Coba mari kita rubah. Enak mentauhidkan Allah itu. Kekuatan ada pada satu. Kendali ada pada satu. Kucing maaf Pak Don. Tadi semua. Kekuatan ada pada satu. Tadi semua. Maka hadirkan dia sang kehadiran. Al-wujud. Tadi semua. Ya. Jadi boleh disimpulkan sahabat. Berapa puluh pun pertanyaan kalian. Persoalannya satu. Satu. Bahwa kebanyakan dari kalian yang bertanya itu belum kenal siapa dari kalian. Itu satu. Yang kedua, belum merasakan kehadiran Allah yang meliputi diri kalian. Sehingga segala yang dipandang selain Allah itu tadi karena hukumnya sudah sunatullah. Kalau kamu anggap dia musuh, kalau kamu dia takuti, maka sesungguhnya dia memiliki kekuatan. Kalau kemiskinan itu kau takuti, maka kemiskinan akan datang kepadamu. Itulah baginda Nabi bersabda, siapa yang datang kepada manusia menyelesaikan kefakirannya, maka sebelum orang itu nolong, Allah akan berikan 70 kefakiran baru. Coba, itu hadis sahih. Artinya manusia yang bersandar pada manusia, dengan ketakutan yang dia takuti itu, akan datang ketakutan pada dirimu 70 kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena kau yang salah itikad. Tadi semua. Maka marilah takut hanya pada Allah khasyah itu. Maka innama yashallaha min ibadil ulama. Takut pada Allah itu khasyah. Takut pada makhluk khauf. Nah kebanyakan manusia khauf kepada makhluk. Miskin makhluk, neraka makhluk. Yang dirindukannya surga makhluk. Coba. Tidak ada surga yang abadi sebelum kau ketemu Allah. Ingat itu. Dan tidak ada manusia yang bisa mati asal kau sudah ketemu dengan Allah. Karena mati itu tidak ada. Maka kata apa? Manusia keluar jasadnya, ruhnya dari jasad. Hanya al-ma'un atau almarhum. Manusia yang penuh ketakutan tadi. Sesungguhnya al-ma'un itu sesungguhnya. Maka kalaupun mati dari ulaika kal an'am balhum adol. Dari semua. Hanya akan berganti tubuhnya. Dari tubuh manusia. Kepada tubuh kirodatan wa khanajir. Apapun yang dikendaki dia. Batu. Ulet.
Buat apa kata Allah hidup di dunia kalau kamu hanya takutnya kepada selain aku? Inilah sahabat, marilah bangkit kalian. Tuhan kalian ingin kalian bahagia. Tuhan kalian ingin kalian adalah selamat dunia akhirat. Bahkan sejak awal dunia ini diciptakan, Allah sudah berfirman, wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Kata Allah. Tadi, silakan. Aku, hei Adam, Hawa, hei ruh dan jasad. Begitu tuh Allah ngomong sebenarnya. Hei manusia, ruh dan jasad. Ruhnya itu Adam, tubuhnya Hawa. Karena di Hawa itulah tubuh kita ada amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainah. Karena si Hawa itu, tubuh kita Hawa. Maka kenapa ada 4 nafsu tadi? Pada Hawa. Makanya nggak ada Adam nafsu, ada juga Hawa nafsu. Hawa yang punya nafsu di tubuh ini. Kenapa? Karena tubuh ini disusun dari narun, sifat api yang menjadi nafsu amaroh pada tubuhmu. Apilah yang menjadi Tuhanmu. Apilah yang sesungguhnya yang kalian sembah setiap hari. Maka pemarah itu sifat api. Dari semua. Kalian nggak sadar menyembah api setiap hari. Marah dikit-dikit, marah dikit-dikit, marah. Bukan marah karena Allah. Marah kepada kemiskinan, marah. Nah inilah sifat api yang kalian sembah. Itu bukan Allah. Baru narun, baru alifnya pada Allah. Baru jalalnya Allah. Baru koharnya Allah yang kalian kenal itu. Baru kamu kenal pada api itu. Coba kau kenali Allah itu kembalikan kepada nar, kepada nur. Maka nafsul amaroh itu nanti akan berubah. Kau pandang sebagai api, maka dia adalah narun. Kau pandang dia adalah alifnya lafaz Allah, maka dia adalah nurun. Maka ya, ini seperti ini. Nar dan nur. Tidak pernah berpisah nar dan nur. Itulah Allah cinta dalam Al-Quran. Malaikat dan iblis kan pernah berpisah. Ya malaikat, ya iblis. Pada saat kamu nur, dia malaikat. Tapi pada saat kamu pandang dia sebagai makhluk, iblis dia itu narun. Coba pahami. Manusia takut dengan makhluk itu adalah menyembah api dia itu. Menyembah angin hawaun. Karena manusia juga adalah diciptakan salah satu unsur adalah lam awalnya lafaz Allah. Hawaun, udara. Hawa tuh, hawaun, si hawa. Hawa itulah tubuh kita. Tadi. Makanya kenapa Nabi bersabda tentang nanti yang masuk dalam neraka itu perempuan. Nah, itu pun sanepan. Orang menuduh istri-istrimu, perempuan masuk neraka. Enak saja. Kalau begitu seandainya Allah menghitung bahwa perempuan yang masuk banyak neraka, maksudnya bukan perempuan, tubuhmu lah perempuan itu. Walaupun kamu perempuan, tubuhmu itu adalah istrimu. Tapi ruhmu walaupun kamu perempuan, dia adalah suamimu, rijal. Itulah Rabi'ah Adawiyah disebut rijalullah. Rabi'ah Adawiyah itu yang mana? Cangkangnya itu tadi adalah, walaupun dia perempuan, tubuhnya juga perempuan. Kamu laki-laki, walaupun bagaimanapun, tubuh kita perempuan. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alal qawam tadi bukan qiyam, apa namanya? Ruh pemimpin kepada jasad. Kalau tidak, jasad akan memiliki 4 tadi. Sifat narun menjadi nafsu amarah, hawaun menjadi nafsu lawamah, maun menjadi mulhimah, turabun menjadi mutmainnah. Dan Allah hanya akan mengundang kamu yang sudah sampai pada mutmainnah, sudah kembali pada tanah. Pandang tanah bukan sebagai tanah, sebagai Nur Muhammad. Pandang air bukan air tapi Nur Muhammad. Pandang angin bukan angin tapi Nur Muhammad. Pandang alif api adalah sebagai Nur Muhammad. Maka kau sekarang yang tadinya Hawa, sekarang kau kembali kepada Nur Muhammad. Dohirmu Nur Muhammad, batinmu Nur Muhammad. Selesai sebetulnya persoalan hidupmu. Dan kau akan mulai tenang jiwamu. Kenapa? Akan mulai percaya. Maka al-iman itu bukan tentang percaya, tapi al-yakin. Itulah iman itu harus dibuktikan dengan tubuhmu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika, inilah kitab. La raiba, tidak ada keraguan di tubuh ini. Aku tidak pernah berpisah dengan Tuhanku. Aku tidak akan pernah takut dengan miskin. Karena Tuhanku adalah Ghaniyun, Mugni, Razak. Aku pun tidak takut dengan makhluk apapun. Karena Tuhanku Al-Jabar, Jabar, Kohar, Ajij. Kenapa kau takut? Inilah manusia-manusia yang takut dengan makhluk. Karena manusia-manusia itu penyembah makhluk. Surga disembah. Surga ditunggu-tunggu. Surga diharapkan. Padahal, adakah surga tanpa adanya Allah? Mana yang lebih mulia? Surgakah atau Allah? Nur Jamalillah setetes itu atau Allah? Lautan kebahagiaanmu itu. Ini manusia akhir zaman ini. Ya sahabat. Jadi Abah ini sedikit mengungkapkan tadi begitu banyak orang yang menyampaikan tentang ketidakbahagiaannya. Hutanglah, inilah, semuanya
datang itu karena kamu menyembah bukan Allah. Percaya sama Abah. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melahirkan adalah tadi. Ingat kepadaku, sebenarnya tubuhmu adalah fi'ilku, sebenarnya hatimu adalah asmaku, sebenarnya ruhmu adalah sifatku, sebenarnya sirmu adalah jatku, dan sebenar-benarnya kamu adalah aku. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Kalau kamu adalah kamu, siap-siap menghadapi kesulitan. Seluruh makhluk di dunia ini yang kau kejar-kejar dengan usaha, dengan apa, pekerjaan, jabatan, ujung-ujungnya adalah Firaun. Tadi semua. Kalau ilmu adalah ilmumu, kau silakan mondok di pondok A, pondok B, pondok C, pondok D, dan ilmu milikmu, siap-siap kau jadi barsiso. Jadi kau kejar-kejar sekolahmu ini untuk supaya kamu bisa menjadi pejabat, siap-siap jadi Firaun. Cuma itu saja kembalinya. Firaun kah? Barsiso kah? Salabah dan korun. Kaya salah, pinter agama salah, jadi pejabat salah. Ini karena manusia nggak ngerti tentang hakikat dirinya. Coba kau kembalikan kepada apa sebagaimana Tuhan ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Seolah-olah Allah itu di situ ada heran. Mufassirin mengatakannya keheranan Allah kepada manusia yang nama insan. Tadi Allah tidak akan heran, ya. Itulah banyak Allah itu kata-kata bertanya. Makanya menggunakan kata-kata istifham, tapi yang sifatnya takriri, bertanya yang bukan bertanya. Itu penegasan Allah. Karena Allah ingin kayak alam nasroh contoh. Kenapa? A-nya itu menggunakan istifham. Kalimat bertanya tapi takrir. Karena dia tidak bertanya sesungguhnya. Dia ingin menegaskan pertanyaan. Alangkah tololnya kalian itu begitu. Alangkah bodohnya kalian itu. Ya ayyuhal insan. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Betapa bodohnya kalian takut dalam hidup. Betapa bodohnya kalian takut dengan neraka. Betapa bodohnya kamu inginkan surga. Betapa bodohnya kamu takut dengan hutang. Itu seolah begitu Allah itu bertanya. Tapi dengan kasih sayang. Makanya menggunakan istifham itu. Alam nasrah. Nah itu kenapa menggunakan nun. Menggunakan tadi. Nahnu. Nun. Supaya aku dan kamu. Na'budu. Aku dan. Itu kan bisa saja Allah menggunakan hamzah. A'budu. Aku. Tapi tidak. Na'budu. Kami. Nasta'in. Karena kamu gak bisa sholat tanpa aku. Tanpa si nasta'in. Gak ada na'budu. Coba. Apa wirid yang kamu lakukan itu? Selama yang kau takuti makhluk. Tadi semua. Allah lah di kiri itu. Allah lah sang kehadiran itu. Maka itu kata Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Fi ayyi syuratin. Syurah. Surahnya saja. Makanya wujud karena wujud Allah. Wujud. Hidam bako. Muholapatu. Lil hawadisi. Yamuhu binafsihi wadaniyat kudrot irodat. Barulah di situ ada ayan horjiah untuk cangkangmu, Adam tubuhmu itu. Jadi ngomongin ayan horjiah, ngomongin adalah cangkang tubuh kita, Adam namanya itu. Tadi. Adapun ngomongin ruhmu, itu ayan sabito, ruhmu Muhammad lah itu Rasulullah yang ditiupkan oleh Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Yang Allah berkatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam dirimu ada Rasulullah. Dalam dirimu ada Muhammad. Makanya Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Kamu tiap hari bersama Rasulullah. Kau nganggap Rasulullah dianggap mati lagi. Betapa menghinakannya orang Islam kepada Rasulnya sendiri. Kau nggak hidup tanpa Rasulullah. Kau nggak bisa melihat tanpa ada Rasulullah. Melihatmu karena basirnya Muhammad. Basarnya Allah. Basarnya Allah ada kepada basirnya Muhammad. Paham itu? Wujudnya kamu karena wujudnya Muhammad. Kamu nggak ada kalau nggak ada Allah Muhammad. Tanpa Muhammad. Maka itu dibagilah Muhammad hakiki, Muhammad majaji, Muhammad harid, Muhammad derajat baginda Nabi Muhammad sebagai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Contoh foto model untuk jasad. Untuk melihat gimana diam. Bagaimana dia jadi suami. Bagaimana dia pemimpin perang. Bagaimana dia berhadapan dengan tetangga. Bagaimana dia berhadapan dengan beda agama. Maka Muhammad Rasulullah yang di Madinah itu. Dia tidak membenci kepada Yahudi. Kepada Nasrani. Dia suapin orang Yahudi buta 12 tahun. Dia kirimin kurma tuh orang Nasrani. Tiap hari. Orang yang meludahi dia Majusi. Tiap hari dijenguknya pada saat sakit. Karena Muhammad tidak pernah membenci kepada apapun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Tadi. Tapi
diliputi dengan ruhamau bainahum. Tadi semua. Tarahum ruka'an sujada, selalu ruku dan sujud. Hidupnya yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Selalu yang dicarinya adalah keriduan Allah. Akhirnya dalam hidupnya, sholatnya berbekas. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dari tangannya banyak orang yang terbantu. Dari tangannya banyak orang yang tertolong. Dari mulutnya penuh nasihat kepada orang-orang untuk kebaikan. Karena dia selalu menyayangi. Dia ngaku-ngaku umat Muhammad tapi tidak pernah mencerminkan Muhammad. Ngaku-ngaku hamba Allah. Sebut-sebut nama Allah. Sedikit pun nggak kenal. Bahkan merasa pirok dengan Allah. Ini persoalan makhluk hari ini, sahabat. Ini Abah sebetulnya sedang disclaimer. Karena begitu pertanyaannya, Abah menyedihkan. Setiap pagi Abah membuka. Dan bukan teman-teman yang WA Abah yang bertanya ingin dibimbing satu persatu. Mustahil. Maaf. Karena Abah tuh setiap hari bisa sampai 300 WA. Maka buat admin juga nggak selalu nomor Abah itu diberikan. Ya, karena udah dijawab satu nanya lagi. Dijawab satu nanya lagi. Nah inilah. Akhirnya Abah sedikit. Abah tidak marah. Tadi semua. Cuma mustahil Abah bisa membimbing ini, makanya tadi Abah nggak disembunyikan dalam live ini. Amaliyahnya, segalanya. Karena ini bukan waktunya lagi mengumpetkan ilmu Allah. Kulil haqqa walakana murad. Hari ini, katakanlah kebenaran. Walaupun Abah harus siap digantung oleh seluruh ulama syariat sedunia sekalipun. Abah nggak peduli, nggak takut lagi pada makhluk. Kenapa? Silakan kalian siapkan pasukan tembak seluruhnya. Tadi semua, sedikit pun gak ada takut. Karena apa yang kutakutkan selain Allah tadi semua, ya. Karena selain Allah itu nggak ada yang punya daya. Selain Allah itu adalah tidak berkuasa. Selain Allah itu tidak punya kemampuan. Hanya Dia, Dia dan Dia. Maka disinilah kita harus mengerti juga puji. Siapa harus dipuji itu? Puji qadim ala qadim itu puji Allah pada Allah. Puji qadim ala hadis itu puji Allah pada Allah lewat makhluknya. Maka pada saat Abah kalian puji, maka Abah sampaikan pada dia, engkau dipuji ya Allah lewat aku. Tapi pada saat Abah dihina oleh kalian, aku nggak pernah sampaikan kepada dia. Cukuplah aku itu, ya Allah maafkan dia. Begitu saja tugas kita ini. Dipuji oleh orang, sedikit pun bukan milik kita. Ya Allah, engkau dipuji lewat dia. Aku dipuji lewat dia. Itu puji qadim. Sebetulnya puji hadis ala qadim itu puji Allah pada Allah. Pada saat ada makhluk memujimu, puji hadis ala hadis. Akhirnya puji qadim ala qadim. Alhamdulillah ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang aku kembalikan lagi tuh. Engkaulah yang pantas dipuji. Tapi kalau segala kehinaan, akuilah dirimu. Itulah SOP dari Allah pada kita. Maka itulah sahabat ya, itu disclaimernya kepanjangan dari Abah. Cuma karena Abah merasa sedih. Begitu banyak pertanyaan tentang hutang, tentang ini, tentang itu. Semuanya ada karena tadi kau belum tobat. Maka ada tobat, ada inabah. Tobat itu bukan istighfar. Cuma sayang Allah sudah ngacakan istighfar, tobat. Akan dikasih kebahagiaan. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Yang kalian tanyakan tentang rizki melulu. Padahal dia sudah mengatakan bergegaslah wasyari'u ila magfirati min rabbikum. Tadi semua. Tadi. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Tuh. Allah sudah berjamin. Siapa yang kembali kepada Allah, Allah jamin rizkinya. Seluas langit dan bumi. Tadi semua. Kenapa masih nanya, gimana ya rizki? Gimana ya supaya dapat banyak duit? Gimana hutang lunas? Coba. Masalahmu itu apa sebenarnya? Semiliar orang yang kau selesaikan masalahmu. Allah yang memberi masalah itu padamu. Bagaimana mungkin Abah menghilangkan masalahmu? Sebagaimana pada mungkin Muhammad menghilangkan masalah pada Abu Thalib. Sementara masalahnya Abu Thalib. Itulah sampai Nabi Muhammad nangis. Tadi semua. Sampai kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, semiliar orang kau berikan petunjuk kepada dia. Selama aku nggak izinkan, tak satu pun makhluk mendapatkan petunjuk. Maka buat tugas kiai, buat ustadz, buat siapapun, jangan pernah merasa bisa memberi petunjuk. Karena petunjuk itu milik Allah. Puji itu semuanya milik Allah. Nah inilah. Kalau orang itu masih bertanya rezeki, masalah, anak, masalah. Karena tadi, kata Abah juga. Sesungguhnya apapun yang kau takutkan akan datang menjadi ilah pada dirimu. Tadi semua. Makhluk yang jadi musuhmu diberikan kekuatan oleh Allah 1000 kali melawanmu. Selama kau bersandar pada makhluk. Takutnya makhluk. Tadi semua. Ingat itu. Manusia itu wayang sama sekali. Nggak ada yang bergerak. Maka tadi. Kenapa semua makhluk itu disebut makhluk? Dan kenapa makhluk itu tagoyur? Dirubahkan. Antara ada dan tidak ada. Antara muda dan tua. Antara
lapang dan susah, antara banyak dan sedikit, antara untung dan rugi, antara hidup dan mati, antara siang dan malam. Biar makhluk itu sadar, yang tidak berubah itu Allah. Selama kamu yang dikejar adalah makhluk, maka kamu akan terus digonjang-ganjing perubahan. Kamu marah pada saat dikasih sedikit, tapi kamu nggak sadar pada saat dikasih banyak. Kamu marah pada saat dikasih sakit, padahal dia sedang mengajarkan sakit juga aku. Maka sakit itu akan menjadi bukan lagi sakit pada saat engkau sudah memahami. Sebenarnya dia sedang mengajarkan kepada kita, sehat aku, sakit pun aku. Inilah makhluk diberikan sifat tagoyur tiap hari. Maka boleh disimpulkan oleh Abah, kalian yang bertanya begitu banyak tentang rezeki, tentang apa, tentang ini, tentang itu menunjukkan kalian itu belum kenal diri kalian. Dijamin, walaupun katanya, bah saya ini tahajud saya 12 rakaat tuh, semakin menyebutkan 12 rakaat, kamu nggak kenal dirimu sendiri. Saya itu ngaji one day one juz, semakin kau sebutkan one day one juz, kau nggak kenal dirimu sendiri. Itu sederhana. Maka apa amalia yang bisa kamu lakukan selama ada pada sisi kamu? Islam itu inna dina indallah. Islam itu yang disebut Islam, inna dina indallah. Agama di sisi Allah bukan indanas, bukan amalmu, bukan perbuatanmu, bukan taatmu, bukan maksiatmu. Sebenarnya kalau kalian paham nanti. Nah inilah, mari kita lihat sahabat, kembali lagi kepada kitab, pada hikam tadi semua ya. Karena dibagilah oleh Syaikhul sebetulnya menjelaskan kepada kita ada dua kelompok makhluk. Maka di situ ada malam yashkurin ni'am faqad ta'arada li jawaliha faman syakaraha faqad qayyada bi qaliha. Siapa yang tidak syukur pada Allah? Pertama syukur apa? Nikmatul ijad, nikmatul imdad. Apa itu nikmatul ijad? Penikmat penciptaan sebagai manusia. Sadarilah wujudnya, maka kuasai sifat 20 pada tubuh ini. Kalau tubuh ini ingin dapatkan rezeki sederhana, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwal wal banin wa jannah. Coba Tuhannya sudah begitu gamblang menjamin, hanya satu, tabah ya tubuh taubat, balik pada dia. Ini yang ditakutkannya makhluk, yang diinginkannya makhluk, belum mampu memandang kemanapun kau hadapun, sebenarnya hanya melihat dia. Kullu syai'in halikun illa wajhahu, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Coba, kenapa kita nggak mau mencintai yang satu itu? Padahal kau mencintai yang satu, seluruh makhluk akan cinta padamu. Kau takuti yang satu itu, seluruh makhluk akan takut padamu. Sederhana itu, semudah itu. Karena dialah sang sutradara, dialah proyektor. Nggak ada layar film enak gak enak itu, kecuali dari proyektor dia. Proyektor mana yang kau, nurnya atau narnya? Sebenarnya manusia ingin bahagia, tapi yang diundangnya adalah narnya. Tadi semua. Kan inilah yang kadang-kadang sampai Allah, inilah kenapa Allah heran. Ya yuhal insan magoroka bi rabbikal karim. Aku tuh heran sama kamu. Aku nih Rob al-Karim. Jangan kamu minta. Makanya saya telah ajarkan, kalaupun kamu minta, mintalah perkara yang disuruh oleh dia. Bukan minta duit, minta rezeki, minta jadi pejabat, minta naik pangkat. Tadi. Inilah kebodohan. Tadi semua. Apa kamu kira dengan derajat itu, pangkat itu membuat bahagia? Akhirnya manusia yang tadinya bahagia gara-gara naik pangkat, dia hancur. Yang tadinya manusia itu adalah apa adanya. Kemudian pada saat kamu jadi orang kaya, hancur. Jadi intinya, sahabatku yang tercinta, seberapa kamu kenal Allah. Itulah kebahagiaan. Karena Allah lah surga itu. Tapi hati-hati, Allah juga neraka itu. Ya. Semua makhluk yang kau takuti adalah menjadi iblis kepada kamu. Dan dia kekuatannya diberikan oleh Allah 1000 kali. Itulah pada saat qala fakhruj minha, kata Allah. Pada saat Allah berfirman tadi, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'asyajidin. Hai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Sebetulnya, hai tubuh, kenapa kamu nggak mau sujud dengan ruhmu? Ruhmu sujud tuh kepada Nur Muhammad yang aku tiupkan pada Adam. Tadi semua. Ruhmu taat, disuruh melihat, suruh mendengar, berkalam. Tapi badanmu itu selalu melawan. Illa iblis, aba ayyakuna ma'asyajidin. Nggak mau sujud. Malah sebaliknya, ruh kita digeret untuk melawan Allah dengan tubuh ini. Walaupun judulnya sholat. Walaupun judulnya riyadoh. Walaupun judulnya tasawuf. Tapi tetap dia untuk melawan Allah. Tadi. Nah itulah tadi, maka Allah ingatkan kepada kita. Mana siapa kita? Tadi semua yang sebenarnya.
Maka kata wa qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin. Itu kata si tubuh, aku tidak akan sujud pada ruh. Akulah orang itu. Nah, maka Abah setiap kematian selalu memberikan contoh. Siapa ada? Kemarin belum lama ada namanya Kiai Jainul meninggal. Datang Abah keluarganya. Bah, tolong doakan Kiai Jainul. Abah lihat jenazahnya. Kata Abah, ini siapa? Yang Kiai Jainul ini yang mayat ngeletak ini apa yang pergi? Jadi selama ini yang jadi Kiai Jainul itu yang ngegeletak ini apa yang pergi? Ya bingung keluarganya. Kiai Jainul ini bukan ini yang pergi. Tapi kenapa yang sombongnya yang ini? Yang jago kitab itu yang ini. Yang kaya itu yang ini. Coba kamu tanya dia. Walaupun kamu disebutkan Kiai Jainul. Tanya dia, jangan Alfiah. Tanya. Alif gitu. Suruh bilang Alif. Jenazahnya Kiai Jainul diam, nggak bisa apa-apa. Itulah manusia tertipu. Mana dirimu yang sebenarnya? Dari semua. Akhirnya mereka baru sadar, ternyata Kiai Jainul yang udah meninggal, yang udah pergi, ruhnya itulah Kiai Jainul itu. Yang jadi dokter itulah ruhnya itu. Yang jadi jenderal itu ruhnya itu. Maka yang ke sawah sebetulnya adalah Allah. Yang jadi dokter pun Allah. Yang jadi tentara Allah. Jadi perawat Allah. Yang sakitnya juga Allah. Buat pelajaran kepada orang sehat. Allahu Akbar. Manusia ini tertipu dengan bentuk dan rupa. Akhirnya Allah ditempatkan pada isi makan, isi zaman. Aku nanti akan berdoa jam sepertiga malam terakhir. Pada saat dia sedang bersama Allah tuh ngomong begitu. Saya akan tahajud nanti sepertiga malam terakhir. Emang Allah ditentukan oleh ruang dan waktu. Coba ini kebodohan makhluk akhir zaman ini. Jahil murokab benar-benar. Nanti saya akan tahajud di waktu ijabah. Loh, sekarang bukan waktu ijabah. Bertemu dengan Allah, nanti kalau sudah mati, hari ini emang gak bisa bertemu Allah. Itu kan ucapan-ucapan kayak benar. Tapi ya Allah, di mata Allah, betapa bodohnya kamu makhluk. Begitu. Aku mau umroh, biar ngedoa di sana di Mekah lebih dekat dengan Allah. Enak saja kata Allah. Emangnya gua makhluk? Digeret ke Mekah, digeret kemana? Digeret lagi ke 7. Coba, ini si manusia ini bertuhankan Allah kan sebenarnya Pak Don? Tadi, emang Allah tuh apa? Inilah Islam yang sudah hancur lebur akidahnya. Orang berbondong-bondong pergi umroh ke Mekah. Tetangganya kelaparan peduli. Allah tetangganya itu. Gak peduli. Karena manusia ini sudah bertuhankan hayal. Bertuhankan Tuhan yang gak jelas. Nah inilah persoalan manusia hari ini. Dan Abah menyaksikan, maaf saudara. Itu ada di kita orang Islam sekarang itu. Keyakinan lemah itu. Justru mereka, orang kayak Jack Ma aja, I cannot live without him. Aku gak hidup tanpa dia. I am not exist without him. Aku gak ada kalau gak ada dia. Coba itu ucapan dia itu. I cannot do anything without him. Saya tidak bisa berbuat. I do nothing without him. I cannot reach without him. Karena yang kaya dia. Coba. Itu ucapan datang dari mulut orang Cina yang disebut Jack Ma. Pemilik, apa namanya tuh? Alibaba. Oh, Pak John. Nggak mungkin si Thomas Alva Edison itu Allah izinkan menciptakan listrik kalau bukan dia lebih tauhid. Nggak mungkin si Albert Einstein itu menjadikan hukum relativitas sehingga dia nggak tahu benda itu jatuh ke bawah. Kalau bukan dia itu ahli tauhid. Bodoh aja manusia. Kafir dewe nggak digateke. Nah inilah orang yang digunakan Tuhan untuk kaya pun kan digunakan Tuhan. Kenapa orang nggak digunakan kaya oleh Tuhan? Orang miskin aja udah sombong. Tadi masa hidup dewek, wujud dewek, apa semua dewek. Tadi semua ya. Maka dikatakan oleh satu adalah ada kaumun aqamahumul haqqu adalah lihidmatihi wa kaumun apa nih tasahum ya nah. Wa kaumun nih tasahum ya. Bimahabbatihi jadi ada nasau ini kan takhos. Berarti ada yang melayaninya, ada yang ditegakkan untuk melayaninya, ada juga yang diistimewakan mencintainya. Adalah wa qaumun adalah bimahabbatihi yang mencintai Allah. Tadi manusia itu di kelompok dua kelompok tadi semua. Adalah Allahu Akbar tadi semua. Maka dalam Al-Qur'an kullan adalah nubidu haula'i wa haula'i min adalah ata'i dikatakan. Ata'i rabbaka wa makana atauhu rabbika mahdura. Dikatakan
adalah tiap-tiap golongan, baik golongan itu adalah maupun golongan itu yang mencintainya atau yang melayaninya, Allah anugerahkan kemurahan Tuhanmu dan kemurahan Tuhanmu tidaklah terhalangi. Nah ini, ya. Maka disinilah dua kelompok, ada orang yang melayaninya, dia taat, tapi dia nggak tahu apa yang ditaatin. Tapi itu juga lumayan bagus, selama dia tidak neko-neko, gitu tadi semua. Ada kaum yang mencintainya, tadi semua. Bukan karena surganya, bukan karena nerakanya, bukan karena dunianya, bukan karena akhiratnya. I love him. Dan Abah menyaksikan, Pak Don, justru mereka-mereka itu, kayak Jack Ma, kayak siapa itu semua, kayak Bill Gates, kayak siapa itu, justru orang-orang yang betul-betul dia adalah mencintai Tuhan, tanpa, walaupun dia tidak melaksanakan sholat seperti Pak Don kan, tapi dia melayani Tuhan. Dia menjadi bendahara Tuhan, menghidupin ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia. Itu dia. Maka jangan hinakan orang yang semacam itu. Karena Allah pun ternyata lebih menghormati Baroh daripada Nabi Musa. Baroh sekali ngedoa, ya Allah turunkan hujan, langsung hujan. Tapi Nabi Musa 20 tahun ngedoa kepada Allah, malah ditegur oleh Allah. Ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk kamu. Aku nggak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu untuk kamu. Tapi aku bangga dengan Baroh. Walaupun dia belum iman padamu dan padaku, tapi tiap hari dia sudah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dia menyayangi tetangganya, dia memaafkan tetangganya, dia berbagi dengan tetangganya. Dia mencuri dari orang kaya, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah Baroh. Kisah Quran itu. Nabi Musa 20 tahun berdoa, nggak diijabah oleh Allah. Inilah makanya manusia ini. Jadi pahami, tapi tetap manusia itu tetap ada kelompok itu. Ada kelompok yang untuk melayani. Makanya biarkan masjid-masjid ramai. Mereka-mereka yang melayaninya. Tadi semua. Ada kelompok yang mencintainya. Tadi semua. Tadi semua. Karena nanti kelompok-kelompok yang melayaninya di penghujungnya. Cuma karena manusia akan diulang. Akan nanti menjadi kelompok yang mencintainya akan kembali pada Allah. Roji'un. Nah yang tadinya melayani dia akan masuk ke dalam kelompok yang. Makanya kenapa perjalanan rohani itu selalu tadi. Segitiga. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka kenapa ada Candi Borobudur pun ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu di Buddha sama. Hindu apa namanya Siwa, Brahma, Wisnu selalu 3. Sirun Iblisiyah, Sirun Muhammadiyah, Sirun Islam, Iman, Ihsan. Pohon pun adalah N, P, K. N untuk menumbuhkan pohon dan daun. P untuk menumbuhkan akar. K untuk bunga. Islam, Iman, Ihsan. Karena penghujungnya Pak Don nanam pohon mangga bukan ingin bangga-banggaan pohon mangga, tapi yang harus Pak Don cari adalah rasa buah mangga. Maka itulah kenapa di dalam Mabade Asyro harus ada samroh buah. Sholat ada buahnya, dikir ada buahnya, samroh. Karena ujung-ujungnya manusia nanam padi cari buah. Tapi cari buah bukan cari buah, cari rasa kenyang dari padi itu. Untuk kenal pada Allah. Ternyata sebenar-benarnya nasi itu adalah beras. Allah sedang ajarkan tuh. Sebenar-benarnya kamu aku loh. Tapi hei nasi, jangan ngaku beras. Hei manusia, jangan ngaku aku Allah. Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Paham itu? Iya. Ya karena orang bodoh kalau seandainya mengatakan, ini apa? Beras. Nasi ya sebut nasi. Andi. Makanya pada saat kayu dijadikan begini, jadilah disebut as. Kayu dijadikan meja ini disebut kayu dijadikan kusen itu disebut kusen. Itu jendela itu kusen, atap kusen. Jadi intinya adalah tetap sebutkan kusen, meja, asbak. Tapi hatimu menyaksikan sebenarnya kemanapun aku hadapkan hanya melihat kai. Begitu. Beras jadi ulen, beras jadi liwet, beras jadi intip. Sebenarnya intip itu beras. Sebetulnya remah juga beras. Nasi juga beras, liwat juga beras. Tapi pada saat dia beras itu sudah jadi nasi, tetap kau sebut nasi. Beras itu kau sudah jadi liwat, tetap kau sebut liwat. Tapi kamu ngerti sebenar-benarnya liwat itu beras. Itu saja. Tauhid itu begitu. Syuhudul kasroh fil wahdah. Pandanglah sebuah makhluk itu Allah. Karena itulah Allah berfirman al-insanu syirri wa syirri sifati wa sifati la ghairi. Sebenar-benarnya adalah nasi itu beras. Sebenar-benarnya liwat juga beras. Sebenar-benarnya intip juga beras. Sebenarnya wajid beras itu beras. Tapi pada saat udah jadi Udin, jadi Ahmad, jadi Usman, jadi Jubaidah, jadi Masito, sadarilah kamu itu siapa sebenarnya dirimu. Pada saat kau kenal tidak menyaksikan beras pada dirimu,
Dan Allah sudah mengatakan, inna rabbaka atau binas, Tuhanmu lah yang meliputi dirimu, wujudmu. Makanya kenapa? Sifat nafsiyah, wujud itu milik Allah. Kita ini wujud karena wujudnya Allah. Maka disebut wujud arad, wujud waham, sangkaan, wujud yang tidak wujud. Maka Syaikhullah mengajarkan ada harawis ngadorkan Allah wujuda kulla syai'in lianahu karena satunya Allah al-batin. Tuh, sebenarnya tadi ada harawis ngadorkan beras menjadi nasi lianahu karena satunya beras jadi batin. Sekarang beras itu pada nasi batin enggak? Batin. Iya. Makanya tugas si beras, si nasi, jangan merasa dia sebagai nasi. Waqwa. Dan tugas adalah si nasi adalah menyadari adalah waqwa dan mampu menghilangkan wujud kulla syai'in. Sebenarnya aku ini nasi ini sebenarnya beras. Li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Berarti sebenarnya ternyata yang batin itu dohir. Tuh. Asbak kayu, kayu jadi asbak kayu. Pada saat kau pandang sebagai asbak kayu, asbak maka kayu batin. Udah nggak kelihatan. Apa itu asbak? Apa itu asbak? Apa itu asbak? Begitu kamu dikasih tahu, sebenarnya asbak itu kayu. Baru katanya, oh yang batin itu dohir toh. Nah begitulah kau memandang pada seluruh isi alam ini. Kau akan melihat Allah semuanya. Nah, dialah wal awal, wal akhir, wal dohir. Hanya dalam wujud mangga, wujud don, wujud kucing, simet. Makanya aneh bin ajaib. Sampai Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa lillahi rizquha. Kenapa manusia malah, kenapa dia bertanya? Orang dabah aja nggak pernah nanya. Dia yakin pada jaminan Tuhannya. Nah inilah manusia sudah kehilangan. Maka Allah berfirman tadi, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kita diciptakan bahkan bukan pohon ini, bukan cacing itu, bukan belatung itu yang diciptakan mirip Allah. Yang diciptakan mirip Allah itu kita insan. Itulah seluruh makhluk ini ruh. Tapi setiap makhluk yang punya ruh, punya jiwa. Yang punya jiwa itu kita. Itulah kenapa kita nih, apakah si jiwa, apa si ruh. Hanya manusia yang punya jiwa. Hanya manusia yang punya budi. Hanya manusia perwujudan Allah. Itulah yang Allah ingatkan. Inna rabbaka ahata binnas. Nah Allah nggak berfirman ke yang lain. Maka kenapa? Pi ayyi surati masya rokabak. Aku menciptakan kamu dalam surahku. Aku wujud, kamu ada. Aku maha melihat, aku kasih mata padamu. Aku maha mendengar, aku kasih telinga padamu. Kan kalau dicacing mah ada. Semua. Aku berkalam, aku kasih mulut padamu. Aku berakal, aku kasih ilmu padamu. Maka itulah. Ayan horjiah cangkang Adam. Itu sifat ma'ani. Tapi sebenarnya ma'ani itu hidup karena ma'nawi Muhammad. Ayan sabito. Maka sebetulnya berarti kita ini wujud karena ruh. Yang melihat itu ruh. Maka ruh pada saat mata disebut basor. Ruh pada telinga disebut sama. Ruh pada mulut disebut kalam. Ruh pada keinginan disebut dengan nafsu. Pada saat keinginan baik disebut mutmainnah. Pada saat buruk disebut amaroh. Nafsu kabeh tuh. Apa? Cari semua. Karena inilah sahadu ya Allah ya Karim. Maka disinilah. Maka akhirnya manusia karena nggak kenal siapa Tuhannya, malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani kida ilaihi bisalasil imtihani. Kata Syaikhullah, barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan kehalusan tadi, tidak menyadari sebenarnya liwat itu beras, sebenarnya nasi juga beras, intip juga beras, remah juga beras. Manusia tidak menyadari itu. Maka Syaikhullah mengatakan, malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani kida ilaihi bisalasil imtihanin. Barang siapa yang tidak menghadap Allah dengan kehalusan kebaikannya, maka Allah akan ditariknya oleh Allah dengan rantai ujian. Jadi ujian itu datang bagi orang yang tidak kenal Allah. Kalau tidak menyadari kelembutannya, maka Allah akan datang dengan tidak menyadari jamal dan kamalnya. Dia datang sebagai jalal dan koharnya. Siap-siap. Manusia selalu ingin kelembutan, tapi yang dicari jalal dan kohar. Inilah kebodohan manusia. Maka Allah ingatkan, alladzi khalaqaka fasawwaka fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Maka kata Allah di hadis qudsi, wa khalaqal Adam ka suratihi. Aku ciptakan Adam dalam surahku. Tadi semua, ya. Tadi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Tuh, Rahman tuh ini, Rahman. Wa ar-Rahman, ar-Rahman ala arsy istawa. Inilah aras Allah itu tubuhmu sendiri.
Baitul Muharram di perutmu, Baitul Maqdis dadamu, Baitul Makmur adalah kepalamu sendiri. Disinilah Sidroh Al-Muntaha itu ada. Disinilah Bukit Turisin itu. Maka buat Nabi Musa, orang yang sudah sampai ke Bukit Turisin, dijilatkan tulisan Sakaro. Cuma manusia sekarang nggak sadar, nanti akan ada Dajjal, tulisannya Kafaro. Manusia sekarang, bahkan kiainya, ada tulisan Kafaro. Itulah padon, masalah sekarang. Dan sayang, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Hari ini pun sebenarnya kita sudah bisa melihat wujud manusia yang asli. Cuma abah nggak usah ngomong wujud Pak John kayak apa. Manusia akan berwujud kepada apa yang ditakutinya. Hati-hati makanya. Ya. Maka inilah manusia ingin bahagia, tapi kok carinya susah. Manusia inginnya Allah, yang dicarinya makhluk. Coba kan sungguh aneh tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi kembalilah kepada dari awal juga adalah sesungguhnya Allah itu tidak akan terhalang dengan itulah kenapa bahwa maaf tadi jadi kita judulnya itu tadi sebenarnya kembali pada Allah itu dengan tobat dan inabah. Ya, ada kembali bagi yang dohir tobat. Maka kata Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka siapa yang tobat tabah ya tubuh taubatan menyaksikan sesungguhnya tubuhnya itu fi'il Allah. Maka kita sholat, kita nyangkul, kita ke kebun, kita ke sawah. Aku menyaksikan, aku liko bersama Allah, dohirnya Allah pada wujudku. Bagaimana liko dengan Allah dengan jasad? Nafikan jasadmu. La, aku bukan jasad. Itu artinya kita sudah liko secara dohir. Pada apa nisbatnya? Pada fi'il Allah. Pada sholat, siapa sholat? Ya Allah. Kamu ruku sujud? Ya Allah yang membuat tubuh ini ruku dan sujud. Emang tanpa Allah bisa ruku sujud? Ini baru belajar sholat dikit saja sudah merasa sholat. Inilah makanya liko dengan Allah dengan jasad, liko dengan Allah pada hati. Bagaimana liko dengan Allah dengan hati? Mengingat sebenarnya tubuh ini digerakkan oleh hati, asma Allah lah. Maka secara syariat disebut dengan tubuh. Mengingat Allah secara syariat, dzikir syariat adalah inilah tubuh kita la ilaha. Nah, masuk ke hati la ilaha illa huwa. Masuk ke ruh, la ilaha illa anta. Biarkan si ruh, Allah dan Muhammad, sifat dan zat saling memuji. Ruh, zat, Allah adalah zat, Muhammad sifat. Berarti, la ilaha illa ana. Ana Allah, la ilaha illa ana. Tapi kita harus liko jasadnya, kembalikan ke tubuh ini fiilnya. Liko asmanya, kembalikan hati ini. Tubuh ini tidak akan bisa ruku, sujud, nyangkul ke kebun, ke sawah. Kecuali digerakkan oleh hati. Pak Don di sini, hati bukan yang gerakin. Tapi hati punya gerak, tanpa jasa bisa pergi nggak? Itulah kenapa kita harus tobat dan inabah. Dua-duanya. Kembalikan tubuh ini kepada Allah. Tobat namanya. Kembalikan ruh kita dengan inabah. Tadi. Harusnya kita al-inabatu ila daril khulud. Kembali pada Allah itu sempurna sebelum mati. Maka kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati, Don. Sebelum kamu serahkan tubuhmu fiilnya. Hatimu asmanya. Ruhmu sifatnya. Dan sirmu zatnya. Dan matilah kembali dalam keadaan muflis, tekor. Nggak ada lagi membawa amal di tubuhmu. Membawa amal di hatimu. Membawa amal di ruhmu. Karena sebenar-benar yang beramal hanya dia, dan dia. Selesai itu. Bagi dia nggak peduli. Nggak ada lagi alam hisab kepadamu. Ada lagi alam mahsyar kepadamu. Nggak ada lagi sirot padamu. Nggak ada lagi barjah pada dulu. Nggak ada lagi. Maka kata Abah. Kalau Tuhan yang Tuhan sebenarnya Tuhan. Dia menyiksa padon di kuburan. Kata Abah. Seluruh manusia di dunia ini. Kalau ada siksa kubur di dalam kubur itu. Kasih ke Abah saya itu semua. Karena saya tahu dengan Tuhan saya yang sebenarnya Tuhan. Tadi. Pak Don, kata tadi, kenapa berani mempunyai anak? Padahal anak itu nggak ada jaminan taat kan? Nggak ada jaminan hormat kan? Nggak ada jaminan membahagiakan Pak Don kan? Karena Pak Don tahu cinta Pak Don sudah meliputi anak itu. Ngerti? Demikian pula Allah mengadakan ini semua. Jadi masih menganggap Allah menyiksa di kubur, menyiksa di neraka. Itu karena bodohnya orang kepada Tuhannya. Yang Tuhannya menyayangi makhluknya. Meliputi segalanya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan. Sebetulnya kitab Sirros Al-Surahnya belum Abah baca. Tapi tadi karena
Kenapa? Karena terlalu banyaknya manusia yang bertanya yang aneh. Maka Abah maaf ya buat teman-teman yang langsung japri Abah. Abah tidak akan jawab, bukan apa-apa, karena terlalu banyak. Dan lucunya udah dijawab satu, minta lagi dua. Udah dijawab dua jadi tiga. Nanya ini sampai urusan dapur ditanyain. Nah itulah. Maka kata Abah, aku mencintai kalian tanpa harus aku menjawab pertanyaan kalian. Percayalah, cinta Abah meliputi kalian semua. Karena Abah sini adalah makhluk mati udah. Nggak mengharapkan penghormatan dari kalian. Nggak mengharapkan duit kalian. Nggak mengharapkan penghinaan. Bahkan nggak peduli dengan penghinaan kalian. Kalian puji Abah. Sendiri aku hanya akan mengembalikan pada Allah. Kamu memuji. Hei Allah. Engkau dipuji lewat aku. Pada saat kalian hina Abah. Tidak akan aku katakan pada Allah. Kau menghina aku. Nanti kamu repot lagi. Maka Allah, aku minta ampun pada Allah. Hei Allah ampuni si Don tuh. Jelek pada aku. Hei Don itu memuji Abah. Si Don itu memujimu ya Allah lewat aku. Begitu saja hidup ini. Karena puji itu milik Allah. Puji kodim ala kodim. Puji Allah pada Allah. Puji kodim ala hadis. Puji Allah pada makhluknya. Puji dia sendiri itu. Puji hadis ala kodim. Sama. Puji hadis ala hadis. Puji kodim ala kodim. Puji itu pakai tadi. Alhamdulillah. Menggunakan alif lam mim istighfar. Seluruh puji itu milik. Berarti kalau begitu di dalam alam dunia. Ada yang harus dihina nggak? Nggak ada. Hindunya, dihina nggak? Kristennya, Katoliknya, Majusinya, Nasraninya, Kodoknya, babinya, kiainya. Kalau kata Abah, kiai dan anjing nggak ada bedanya. Karena aku sudah pandang semuanya sama. Yang ku pandang bukan apapun tipuan tagoyur cangkangnya. Kiai babong, kiai bagong. Yang kulihat hanya Allah. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan Allah, muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dari wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karti ya Pak? Ayo rubah. Kapan lagi kita ini? Hadis semua. Akhirnya capek. Hari Allah nggak ada di sisi Allah tadi. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunna. Kan sia-sia. Udah capek gawe, capek hati. Diterima enggak? Masalah banyak. Allah dijadikan sebagai tameng. Allahu Akbar. Mohon maaf lah. Terima kasih.